Selamat datang di pembelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hidangan dari pasta dan kentang. Adapun beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada menganalisis hidangan dari pasta, dan yang kedua ada menganalisis hidangan dari kentang. Baik, adapun beberapa materi pembelajaran yang akan saya terangkan, seperti yang pertama ada pengertian pasta, kemudian ada kualitas pasta, tiga ada macam-macam pasta, kemudian ada hidangan dari kentang, dan yang terakhir adalah aneka olahan dari kentang. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian pasta. Pasta berasal dari bahasa Italia pes, yang berarti adonan tepung. Dalam buku La Roche Gastronomique yang dikutip Richard C. T. 2006 disebutkan bahwa pasta adalah hasil olahan terigu yang dikeringkan. Pasta dibuat dari campuran bahan seperti tepung terigu, air, telur, dan garam. Berikutnya ada sekilas tentang pasta. Pasta mengandung karbohidrat yang diperlukan bagi tubuh sebagai sumber energi. Pasta dibuat dari tepung hard wheat jenis durum atau mills durum, tepung terigu semolina. Daya tahan pasta ditentukan oleh kadar air yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa jenis pasta, pertama ada pasta kering dan juga ada pasta segar. Pasta kering biasanya buatan industri dengan skala besar. Pasta kering biasanya dikeringkan hingga kadar airnya sampai 12%, sehingga pasta dapat disimpan hingga 3 tahun. Sedangkan pasta segar buatan rumah tangga atau restoran dibentuk dengan tangan beberapa saat sebelum pasta direbus. Pasta segar memerlukan waktu masak yang lebih singkat. Selanjutnya ada kualitas pasta. Kualitas pasta sangat ditentukan oleh jenis tepung gandum yang digunakan. Pasta yang baik yaitu pasta yang menggunakan tepung gandum semolina. Tepung gandum semolina tersebut memiliki dua jenis protein, yaitu gliadin dan gluten. Gliadin adalah protein yang dapat larut dalam air. Kemudian glutenin adalah protein yang tidak dapat larut dalam air. Perpaduan dua jenis protein tersebut menghasilkan pasta yang halus serta hasil pasta yang direbus sangat kenyal dan tidak berlendir. Selanjutnya ada macam-macam pasta. Menurut bentuknya, pasta dapat dibagi menjadi dua, yaitu ribbon sheet pasta dan yang kedua tubular sheet pasta. Ribbon sheet pasta adalah pasta jenis yang berbentuk lempengan menyerupai pita lebar. Pasta ini berbeda-beda dengan nama yang berbeda-beda pula, misalnya noodles dan lasagna. Kemudian tubular sheet pasta adalah jenis pasta yang berbentuk bulat panjang seperti pipa atau tub. Ukuran pasta ini berbeda-beda dan ada yang berlubang di tengah ataupun tanpa lubang. Contohnya seperti spaghetti dan makaroni. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi dalam pengolahan makanan, pasta dapat dibagi menjadi 4, yaitu pasta of garnishing soup, yaitu pasta untuk hiasan ataupun isi dari sup. Kemudian
Yang kedua ada pasta for boiling, yaitu pasta yang hidangannya itu direbus. Kemudian yang ketiga ada pasta for baking, adalah jenis hidangan pasta yang dibakar. Dan yang terakhir keempat ada pasta for stuffing, yaitu hidangan pasta sebagai isian dari suatu jenis hidangan makanan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tekstur pasta itu ada dua. Yang pertama ada pasta basah atau fresh pasta. Contohnya seperti egg noodle atau mie flour. Kemudian yang kedua ada pasta kering atau dried pasta. Itu contohnya seperti spaghetti, fettuccine, makaroni, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada beberapa jenis hidangan dari pasta. Itu yang pertama ada spaghetti. Adapun beberapa jenis olahan spaghetti seperti bolognese maupun carbonara spaghetti. Kemudian yang kedua ada lasagna. Olahan lasagna itu salah satu contohnya adalah beef lasagna, vegetarian spinach and mushroom lasagna. Dan yang selanjutnya ada farfalle. Adapun jenis olahan farfalle seperti tomato spinach sauce pasta. Dan selanjutnya ada makaroni. Adapun olahan makaroni itu seperti makaroni and cheese pasta. Dan selanjutnya ada fettuccine. Fettuccine hampir sama seperti spaghetti, olahannya juga hampir sama, tapi fettuccine bentuknya lebih pipih dan gepeng. Kemudian yang terakhir ada fusilli. Olahan fusilli itu seperti fusilli carbonara. Dan yang selanjutnya itu adalah hidangan dari kentang. Kentang adalah salah satu jenis bahan baku untuk membuat berbagai jenis makanan. Adapun fungsi kentang sebagai berikut. Kentang sebagai salah satu sumber karbohidrat. Ini memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Kentang memiliki manfaat sebagai memperlancar pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, dan melindungi diri dari kulit usus serta kanker karena kentang memiliki kandungan serat. Selain itu, kentang memiliki kandungan vitamin A, mineral, vitamin B kompleks, antioksida, dan mengandung senyawa anti kanker. Jadi sangat baik untuk mengkonsumsi kentang dalam takaran yang dianjurkan karena baik untuk kesehatan. Adapun beberapa jenis olahan berbahan dasar kentang seperti mashed potato atau kentang yang dihaluskan yang ditambahkan dengan krim, kemudian chop parsley, garam, dan merica. Kemudian ada potato chips atau dikenal di Indonesia sebagai keripik kentang. Itu adalah kentang yang diiris tipis-tipis kemudian digoreng sampai matang atau berwarna coklat keemasan dan diberi bumbu seperti balado, bumbu keju, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada potato wedges. Itu adalah olahan kentang baik. Sekian pemaparan materi kali ini dari saya. Jika ada salah kata maupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya
akhiri sampai di sini. Terima kasih.